Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam sejahtera kita semua. Mohon maaf untuk perbulan hari ini saya menggunakan media YouTube karena jelas saya malam ini sedang ada keperluan. Nah, tapi nanti saya juga akan tetap aktif di grup WA. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Jadi teman-teman sekalian, melanjutkan pertemuan kita yang kemarin yang sifatnya offline, ini cukup menarik banget ya. Karena memang teman-teman kita offline ini kita udah mulai menginjak ke yang namanya apa namanya praktek. Ya, ini praktek dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Kita kemarin juga membuat peraturan perundang-undangan yang seingat saya itu tentang ini ya, suaka bagi pengungsi asing. Yang kemarin kita sempat bahas, ini berhubungan erat dengan kondisi Rohingya saat ini. Yang walaupun cukup kasihan, tapi di sini kita juga harus mempertahankan Indonesia dari invasi asing. Karena dengan membludaknya pengungsi dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas negara. Ya, nah kemarin kita udah panjang lebar membahas mengenai struktur peraturan perundang-undangan. Saya share aja ya. Oke, kita kemarin udah bahas nih struktur peraturan undang-undangan ya. Ada yang judul seperti apa, pembukaan, frase, jabatannya apa, konsideran, dasar hukum, dan diktum. Kita kemarin fokusnya ke pembuatan konsideran dan dasar hukum. Konsideran itu apa? Simpelnya merupakan suatu apa namanya alasan kenapa peraturan tersebut dibuat dan diperlukan. Kalau dasar hukum, tentu saja dasar hukumnya apa. Kalau considerance kemarin kita bahasnya itu ya dasarnya adalah pada dasarnya kita pengen mengurangi jumlah pengungsi asing yang ada yang datang ke Indonesia yang dapat mengancam stabilitas negara seperti itu. Dan kalau dasar hukumnya apa? Ya kita bisa menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa bumi, laut dan segala kekayaan yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya di sini adalah semua tanah dan laut dan segala yang di dalamnya itu adalah milik rakyat, milik kita semua, bukan milik orang asing yang datang ke Indonesia dengan dalih mengungsi. Nah, di sini memang kalau kita boleh bicara status pengungsi seperti Rohingya ini, saya boleh bilang memang kasihan ya, karena mereka adalah pengungsi yang tidak diterima di negara manapun, atau bahasanya adalah stateless citizen. Tapi juga mengingat jumlahnya yang besar ini dapat mengancam stabilitas negara. Karena apa? Di Aceh sendiri sudah ditolak. Karena memang ini menimbulkan polemik terkait pendanaan dan lain-lain. Nah, maka dari itu memang diperlukanlah ya sebuah undang-undang, bukan perpres. Asal teman-teman tahu saja, untuk Rohingya, untuk pengungsi asing itu sudah ada perpresnya. Perpres tahun 125 tahun 2016. Sudah ada. Tapi di sini perpres ini masih belumlah begitu kuat, sehingga perlu disusun ke dalam level yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah undang-undang. Oke ya. Nah, kira-kira seperti itu aja. Kita kemarin udah sampai ke awal-awal aja ya. Udah sampai diktum juga. Sekarang kita mulai menginjak ke batang tubuh. Nah, sebelum saya mulai, saya bahas dulu ya. Batang tubuh itu ada ketentuan umum. Kemarin udah kita ini ya, yang istilah-istilah umum yang digunakan dalam undang-undang tadi. Terus juga materi pokok yang diatur, ketentuan peralihan jika diperlukan, dan ketentuan penutup. Kita kemarin sudah ke ketentuan umum. Ya kan, kemarin tentang apa namanya definisi-definisi yang muncul dalam peraturan perundang-undangan tersebut ya, dan setiap mahasiswa sudah menjawab juga yang menurut saya cukup menarik kemarin ya kalau kita bahas. Yang selanjutnya adalah materi pokok yang diatur ya. Ini kita udah mulai masuk ke dalam inti dari perkuliahan kita, yakni materi pokok yang diatur. Di sini kita mungkin saya nggak akan terlalu idealis ya. Saya nggak akan terlalu idealis minta teman-teman sekalian untuk membuat rancangan peraturan perundang-undangan yang benar-benar rigid, yang benar-benar keren, kuat, dan bagus banget. Nggak seperti itu. Saya minta cuman yang sesuai saja. Ya, jadi mungkin nanti kalau dalam apa namanya kita membuat kurang bagus ya monggo. Oke, jadi saya bahas dulu mengenai cara membuat kalimatnya. Oke, nah jadi dalam batang tubuhnya itu ada yang namanya bab. Dalam bab itu ada yang namanya artikel.
atau pasal ya mungkin bahasanya. Jadi ada bab, ada pasal, ada nomor ya. Jadi bab satu pasal satu, nah terus ada lagi ayat ya. Bab pasal ayat ya. Kita tambahkan aja deh. Ini nggak ada yang malah ya. Ada yang namanya ada yang namanya bab, ada yang namanya pasal, ada yang namanya ayat, ada yang namanya nomor. Ini harap diingat ya. Yang paling tinggi itu adalah bab. Terus kemudian pasal, terus ada lagi yang namanya ayat, dan terakhir nomor. Ya, ini adalah strukturnya. Kalau bab itu biasanya menggunakan huruf Romawi. Kalau pasal angka, kalau ayat itu ya angka juga, kalau nomor itu juga angka. Oke ya, sampai sini jelas. Tapi kalau pasal biasanya tengah ya. Pasal itu center tengah, kalau ayat itu dia tengah juga, tapi kalau nomor tuh ini di apa namanya pojok pojok kiri, seperti penomoran huruf biasa, penomoran halaman biasa. Ya, itu struktur isi peraturan perundang-undangan. Nah, terus dalam membuat setiap pasal itu kan harus memperhatikan beberapa hal, ya. Dalam penyusunan kalimatnya, entah mana ya, nggak ada. Ya mungkin ini ya saya jelaskan secara singkat saja. Saya ambil contoh undang-undang kemarin yang sempat kita ini ya, utak-atik. Nah, yang kemarin sempat kita utak-atik, yakni Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 3 misalnya. Nah, elemen-elemen yang pasti ada dalam undang-undang adalah apa? Yang pertama, subjek, ya. Hmm. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Kedua, terus apa objeknya? Ya, ini di sini adalah dokumen ya, informasi. Nah, ada orangnya, subjek, ada objeknya juga. Ini yang paling elemen penting. Yang kedua adalah apa? Dalam kalimatnya tuh harus sifatnya rigid dan sesuai dengan EYD. Ini penting. Dan ketiga, kalimatnya harus kalimat yang mati. Mungkin kalian masih belum paham. Kalimat yang mati itu adalah kalimat yang tidak memungkinkan adanya multitafsir. Jadi ibaratnya kalimatnya udah barang siapa bla 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 bla. Tidak ada apa namanya kalimatnya yang aktif ya. Mungkin saya ambil contoh aja yang lebih gampang deh. Misalnya seperti ini ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan. Di sini kalimatnya apa? Pertama, berarti bersifat menyatakan. Ya, kenapa saya bilang mati? Karena di sini ini bukan yang sifatnya kayak kamu tidak boleh seperti itu. Tapi di sini sifatnya adalah apa? Langsung setiap orang dilarang untuk apa? Mungkin kita akan coba praktekkan saja ya, biar lebih enak. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa kalau misalnya kita membuat undang-undang, yang membuat pasal, yang harus kita perhatikan adalah apa? Dalam membuat pasal itu, kalian harus memperhatikan yang namanya tiga hal. Ya, jadi dalam pasal itu nanti dalam pembagian setiap babnya terutama, itu setiap pasal yang ada dalam bab itu harus mencakup tiga hal. Pertama, who's responsible atau iki tanggung jawab sopo. Terus kemudian what's his responsibility atau tanggung jawabnya apa. Terus yang ketiga adalah what ifs. Kalau misalnya nggak terpenuhi apa ya. Oke, sekarang kita coba praktek aja deh ya. Lebih enak kalau praktek aja kita. Oke,
Saya ambil contoh, saya di sini saya akan ngasih share link yang dari ini Google Form. Jadi saya udah membuat Google Docs ya di sini di mana teman-teman sekalian bisa mengedit secara live atau langsung ya. Di sini saya udah buat ya, lihat nih ya. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor bla 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 bla, tahun 2023. Saya ubahnya 2023 aja ya, nggak apa-apa. Oke, yang pertama judulnya adalah apa? Suaka bagi pengungsi asing, jelas. Terus selanjutnya ada ini, Rahmat Tuhan Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa bla 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 bla, terus mengingat bahwa bla 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 bla, memutuskan diktumnya ya, menetapkan undang-undang suaka bagi pengungsi asing. Oke. Nah, kemarin kita sudah buat yang pasal 1. Oke, di sini saya sudah membagi apa namanya pasal-pasal yang ada dalam RUU yang mau kita buat ini ke dalam beberapa bab. Oke, nah bab pertama ini tentu adalah definisi, tidak boleh lebih dari itu. Bab 1 itu sudah pasti nggak bisa ditaati adalah definisi, ya, atau bahasanya adalah ketentuan umum. Saya ganti jadi ya. Nah, di sini kita udah kemarin kan nulisin apa saja sih, nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian pembahasan. Bagian isi dari undang-undang tadi. Saya membagi menjadi beberapa subbab, beberapa bab ya. Yang pertama penemuan, penemuan ini jadi kayak eh, apa yang terjadi, apa? Jadi ini mulai dari si pengungsi itu ketahuan masuk ke dalam wilayah Indonesia, ya. Ini penemuan, ya. Ketika masuk ke dalam wilayah Indonesia itu siapa tanggung jawabnya? Ini penemuan ya. Terus ada lagi penampungan, ya. Ini kalau dari penampungan. Terus kemudian pengawasan dan pengamanannya kayak gimana. Terus kemudian pendanaan ini penting ya. Yang mendanai si apa namanya warga apa si pengungsinya itu siapa. Terus kemudian pemulangan. Kalau misalnya udah lewat masa berlakunya itu ya kan suaka kan masih ada batas waktunya ya. Ini kalau udah lewat ini bagaimana memulangkannya seperti itu ya. Terus kemudian ketentuan pidana dan terakhir ketentuan penuntut. Nah, di sini mungkin teman-teman sekalian silahkan milih mau milih pasal yang mana yang mau kalian tambahkan. Nah, kalau kalian masih bingung, kita coba ya untuk yang pasal pertama penemuan. Nah, di sini kita balik ke tadi lagi ya. Oke, misalnya yang pasal 2 ini siapa, apa, dan bagaimana. Saya membaginya ke dalam 3 elemen utama ini aja, maka di sini saya sudah buat tiga pasal aja ya, biar gampang. Nah, sekarang ini kita lihat penemuan. Penemuan itu kalau misalnya nih ada apa namanya eh, pengungsi asing, itu tanggung jawab siapa? Itu pertanyaannya. Kalau ada pengungsi asing, itu menjadi tanggung jawabnya siapa? Nah, di sini mungkin kita bisa apa ya? Nah, sebentar. Bentar ya. Sebentar ya.
Oh, gitu. Oke, maaf dari A. Oke, sekarang mana tadi? Oh iya, penemuan. Nah, kita ketika ada penemuan, jadi ketika ketahuan ada pengungsi yang datang ke Indonesia, ini tanggung jawab siapa yang menerima mereka? Ya, nah di sini tentu saja kalau kita bicara eh, lebih efektif kalau kita bicaranya ini ya. Kita mungkin bisa lebih spesifikkan karena memang ini tanggung jawab banyak lembaga ya. Kalau misalnya di laut itu ya masih masuk Basarnas, ya. Basarnas itu masuk tanggung jawabnya mereka karena memang kan ini ada distress atau misalnya bahasanya kayak ada orang yang membutuhkan bantuan di laut, Basarnas berarti. Terus kalau misalnya terkait hal itu juga masuk ke Kemenkumham, juga masuk kemana. Jadi mungkin kita bisa spesifikkan ini adalah lembaga yang apa menyelenggarakan urusan di bidang ini, pengungsian. Seperti itu ya. Kita tambahin misalnya nih, ya, penemuan pengungsi di Indonesia dilakukan berada mana ya? Di bawah tanggung jawab lembaga yang bergerak di bidang eh, pengungsian. Coba aja. Iya, kita center aja deh. Oke. Nah, pasal 3 itu berarti apa? What ifs apa? Tanggung jawabnya apa? Ya, lembaga yang bergerak di bidang pengungsian bertanggung jawab. Ya, misalnya apa? Satu, saya center dulu aja ya. Lembaga yang bergerak di bidang pengungsian bertanggung jawabnya apa misalnya? Ya, mungkin ini eh, melakukan pertolongan pertama mungkin, ya. Oh, belum terus toh. Oke, ini seperti ini ya. Nah, terus kemudian yang apa? Melakukan pertolongan pertama terhadap pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia. Ya, setelah dilakukan pertolongan pertama, ini dibutuhkan kalau misalnya kan mesti para pengungsi ini kalau datang ke Indonesia kan mesti juga banyak yang terkadang malnutrisi, banyak yang apa namanya mungkin membutuhkan pertolongan pertama. Ketika sudah dilakukan pertolongan pertama, yang kedua adalah apa? Nah,
melakukan pendataan terkait eh, menjadi, nah ini kemarin udah kita bahas ya. Setelah itu kemudian ini melakukan pendataan, ya. Ini sudah sesuai nggak sih dengan syarat-syaratnya kemarin yang kita bahas ya? Harus berpendidikan, pendidikan kah? Nggak punya afiliasi dengan teroris kah? Dan macam-macam, ya. Harus ada, oke. Ini harus ada, oke. Nah, setelah itu monggo bisa ditambahkan ke yang lainnya. Kemudian yang pasal 4 ini bagaimana ya? Ah, misalnya nih, kalau kita misalnya bahasnya, nah ini kan kita ada nih bahas-bahasa saya ini, dah syaratnya apa. Nah sekarang kita kalau bicara bagaimana, kalau misalnya bila ternyata pengungsi yang masuk ke Indonesia terindikasi, terbukti ya kata bacanya mungkin, melakukan terafiliasi ya dengan kelompok terorisme, maka ia tidak diizinkan masuk ke Indonesia. Nah, seperti ini kira-kira. Iya, ya. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya penampungan, ya. Apa yang mau kalian bahas di sini? Kemudian pengawasan, kemudian apa? Di sini saya nggak membatasi ya, saya cuma ngasih contoh aja. Kalian bisa menggunakan lebih dari satu pasal. Ini misalnya pasal yang penampungan mau kalian tambahkan 2, 3, 4, 5 apa sembarang, ya. Nah, nanti untuk absensi pada perkuliahan malam hari ini, sederhana saja ya. Sebagai yang udah saya bilang, kita hari ini udah nggak lagi bahas yang kayak teori-teori aja, kita udah mulai ke praktek. Maka dari itu, karena namanya praktek, teman-teman sekalian silahkan ya, tuliskan dalam grup WA Anda, cepat-cepatan makanya, isi pasal yang mau kalian masuki. Oke, misalnya nih, pasal 3 nih, Kopas, masukkan ke grup WA. Tambahi siapa nih? Pasal 3 lembaga bla 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 bla, 1 2 ini itu semua tambahi nama dan NPM Anda. Oke. Ini mungkin terdengar susah, tapi saya rasa teman-teman sekalian silahkan coba buka Perpres nomor 125 tahun 2016 yang tentang pengungsi itu, karena saya menjadikan ini sebenarnya sebagai dari dasarnya itu adalah Perpres tadi. Oke ya, dasar saya membuat undang-undang ini adalah Perpres tadi. Silahkan teman-teman sekalian nanti membuka Perpres tadi, terus kemudian jadikan dasar. Kira-kira mau masukkan pasal yang mana nih? Oke ya, kira-kira seperti itu. Ya. Mungkin untuk apa namanya perkuliahan hari ini agak beda karena memang agak rumit ya. Mungkin banyak teman-teman yang masih belum mudeng, maka dari itu saya minta teman-teman sekalian untuk jangan ragu untuk tanyakan ke saya menggunakan grup WA. Saya mungkin nggak bisa hadir secara langsung menggunakan Zoom ataupun secara video call, tapi saya masih bisa membalas WA. Oke. Nah, untuk pengisian pasal-pasalnya tadi, jangan khawatir waktunya cukup panjang, yakni sampai jam 12 malam ini. Ya, waktunya cukup panjang. Silakan kalian buka-buka apa namanya peraturan undang-undangan yang ada ataupun hukum yang ada supaya kalian bisa menjadi bahan kajian. Kalau nggak mudeng, silakan tanyakan saya. Oke.
Saya tunggu jawabannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.